Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom Bapak Ibu, nama saya Bu Sriatun, saya mahasiswa program Pascasarjana STT Sunsugos Jakarta. Sekarang semester 4 terakhir dalam pengerjaan tesis. Karena ada dampak dari COVID-19, makanya asrama saya ditutup mulai tanggal 24 April sampai dengan Agustus 2020. Sebenarnya saya tidak ada minat dan bakat untuk ke situ karena saya lebih mencintai sebagai guru SMA. Karena dari 11 bersaudara, saya adalah satu-satunya yang kenal Tuhan Yesus Kristus dan ingin mewujudkan impian dari ibu saya, ingin saya menjadi seorang pendeta. Makanya saya masuk ke STT Sunsugos Jakarta Utara. Pengalaman pribadi saya, waktu itu saya di pastoral di Katedral Santa Perawan Maria Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Adik saya dokter praktek di situ kalau hari Senin sampai dengan Rabu. Kalau hari-harinya dinas di RSUD Sampit. Adik saya Muslim, tetapi dia karena dokter dibayar oleh katedral untuk melayani. Nah, perjumpaan saya, kenapa saya ikut tergerak, pokoknya saya ingin dibaptis gitu. Karena pada waktu itu malam Valentine tahun 2011, jam 1 hari malam Jumat. Biasanya kalau saya itu malam Jumat itu sholat kibdi untuk memperlancar bacaan Al-Quran saya. Setelah saya wudhu jam 12:30 itu, badan saya menggigil, sudah pakai ruku menghadap ke kiblat. Badan saya menggigil terus sampai kertak gigi itu ketuk gitu. Itu sampai subuh. Terus pada waktu menggigil itu ada jubah itu, jubah putih. Mata saya langsung nggak kelihatan, remang-remang gitu kayak 1 sampai 3 kali. Nah, setelah saya lihat jubah putih itu, hati saya itu kayak ada es batu gitu di hati saya, terasa sejuk dingin. Jujur, mulai dari tahun 99 sampai 2011, saya masih belum bisa melupakan masa lalu saya ya. Karena saya disakiti mantan suami saya, selingkuh dengan murid saya tahun 99, ketemu itu anaknya sudah 7 tahun. Jadi yang ada di benak saya waktu itu cuma begini, saya menikah tahun 82 sampai 99, 17,5 tahun, tidak dapat gonogini ya. Mobil, rumah, dan semua pokoknya ditinggal, saya dipulangkan cuma pakai seragam dinas saja. Jadi hati yang seperti itu dengan adanya jubah itu lewat sampai 3 kali. Jadi saya pertama perjumpaan dengan jubah, tapi saya nggak ngerti itu jubah apa. Sinarnya sangat terang sampai mata saya kayak buta, nggak sampai subuh itu mata saya masih belum jelas melihat, masih remang-remang. Nah itu, dengan itu paginya saya langsung ke pastoral Romo waktu ibadah pagi jam 5. Romo, saya tolong teleponkan adik saya karena saya kedinginan. Mulai tadi jam 12:30 saya itu habis wudhu menggigil nggak bisa, kayak lumpuh gitu.
Terus Romo tahu juga gini, sampai laporan itu sampai jam 7 pagi seperti itu. Terus apa yang Ibu alami waktu saya setelah wudhu itu malam Jumat kan saya sholat kibdi untuk memperlancar bacaan Al-Quran. Tapi saya itu ada jubah itu sampai 3 kali melewati saya, mata saya sampai sekarang itu remang-remang nggak jelas Romo. Terus badan saya juga kedinginan sampai detik ini. Tapi secara kedokteran panasnya normal, 37 kan normal suhu badan saya. Tapi saya menggigil. Dengan adanya saya dilewati jubah putih itu, masa lalu saya lupa. Jadi sudah nggak mikir rumah, nggak mikir jabatan saya. Jabatan terakhir saya kan Wakasek bagian kesiswaan sudah golongan 4A di Jombang, SMA Budi Utomo, Gading Mangu, Perak, Jombang. Itu jadi perjumpaan pertama saya dengan Kristus. Saya tidak tahu apa maksud jubah putih, sinar yang sangat terang sampai membuat mata saya remang-remang itu. Ternyata itu katanya Romo itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya langsung minta, saya tak ikut itu aja Tuhan Yesus itu. Saya minta sendiri. Adik saya kan bilang, sampai niku serius tanding? Iya, saya serius. Karena dengan adanya jubah yang lewat di tubuhku tadi, aku lupa. Sudah nggak ingat mantan suami saya, nggak ingat gono gini lagi, nggak ingat jabatan. Lagu yang pertama saya dengar setelah jubah itu lewat, tidak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Begitu pula pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Jadi lagu itu yang pertama kali saya dengar. Terus makanya saya dilupakan masa lalu saya sadar kita lahir tidak membawa apa-apa telanjang dan pulang pun kita ke rumah Bapak telanjang. Yang menguatkan saya, iman percaya saya yakin, dan di dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbinas 30 juz gak ada jaminan, insya Allah. Tetapi kita ikut Kristus, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun ke rumah Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya pegang teguh sampai saat ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Semua yang tidak pernah saya bayangkan, semua yang tidak saya pernah pikirkan, itu terjadi di dalam kehidupan saya. Saya diusir oleh mak saya itu terasa nggak ganti baju ya pakai baju ini. Terus mak saya bilang gini, rangsel saya dibuang. Sudah, mulai sekarang kamu wis gak jadi anakku, minggato. Ya saya puji Tuhan bisa menguasai diri. Oh Tuhan terima kasih, mampukan saya. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah.